Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, di video kali ini saya mau mentutorialkan bagaimana cara nembak WiFi ID ataupun WiFi yang lain, seperti IndiHome ataupun WiFi milik tetangga. Dan kalau kita nembak WiFi milik tetangga, jangan lupa untuk minta izin terlebih dahulu ya, supaya nggak ada masalah di kemudian harinya. Dan di sini sudah saya siapkan sebuah router Totolink untuk tipenya ini N200RE. Versinya versi 4.0. Bentuknya kecil, tapi kecil begini, kecil-kecil cabai rawit ya. Dan karena router ini kecil, dia cuma mempunyai 3 port aja. 1 port WAN dan 2 port LAN. Oh ya guys, untuk nembak WiFi ini yang terpenting itu bukan terletak pada routernya ya, tapi pada password WiFi yang akan kita tembak. Kalau router sih mau pakai router apa aja terserah. Yang terpenting ada mode WISP nya. Kalau nggak tahu password WiFi nya itu baru susah guys, karena pastinya kita nggak akan bisa nembak WiFi itu. Oke, kita kasih daya terlebih dahulu, baru nanti kita masuk ke cara penyetingannya. Nah, untuk routernya sudah menyala ya, dan disitu yang menyala 4 indikator lampu. Karena ini baru kita colokkan ke listrik. Kita tunggu sampai indikator WiFi nya menyala, baru kita setting. Nah, untuk indikator WiFi nya sudah menyala ya, dan ini sudah siap kita setting. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, bagaimana cara penyetingannya? Yuk langsung saja simak videonya. Oke, sebelum kita masuk ke penyetingannya, pertama-tama kita konekkan dulu WiFi HP ke routernya. Nah, disitu sudah ada Totolink N200RE. Tinggal kita konekkan aja. Oke, ini sudah terkonek. Selanjutnya tinggal kita buka Google Chrome. Kemudian di pencarian tinggal kita ketikkan 192.168.0.1. Nah, seperti ini, tinggal kita klik masuk. Nah, ini kita sudah masuk ke halamannya Totolink ya. Kemudian kita ubah terlebih dahulu halamannya ini ke versi desktop atau ke situs desktop. Karena untuk halaman login Totolink itu versi desktop sama versi handphonenya itu beda ya. Mudah kalau kita memakai yang situs desktop atau versi desktop. Untuk caranya tinggal kita klik titik 3 sebelah kanan atas, kemudian kita cari situs desktop. Untuk kotaknya ini tinggal kita centang ya. Nah, kita sudah masuk ke halaman login Totolink versi desktopnya. Untuk new login passwordnya ini kita skip aja ya, dan kita akan diarahkan ke halaman login Totolinknya. Oke, seperti ini. Selanjutnya tinggal kita masukkan username dan passwordnya. Untuk username-nya admin, passwordnya juga admin. Kemudian tinggal kita isikan verifikasi kodenya. Di situ ada BRC4. Tinggal kita ketik aja BRC4. Setelah terisi semua, tinggal kita klik login. Nah, kita sudah masuk ke halaman Totolinknya ya. Ini halaman untuk menyeting router Totolinknya. Dan untuk settingannya masih dalam mode router ya, karena ini routernya baru saya reset. Jadi kembali ke pengaturan awal. Oke, nggak usah panjang lebar lagi, langsung saja kita menuju ke cara penyetingannya. Dan untuk cara menyetingnya itu sangat mudah, tidak seperti router-router yang lain. Malah bisa dibilang mudah yang ini. Kita perbesar dikit. Nah, di bagian atas itu ada tulisannya gateway. Tinggal kita klik. Nah, bisa dilihat untuk router Totolink N200RE ini mempunyai beberapa mode ya. Yang pertama ada mode gateway. Gateway itu apa ya?
itu mode router. Kalau pakai kabel LAN tinggal kita colokkan, itu sudah masuk ke mode gateway. Kemudian ada repeater extender, itu untuk memperluas jaringan. Kemudian ada mode AP atau access point. Dan yang terakhir ada mode WISP, dan mode WISP ini yang akan kita gunakan untuk nembak WiFi. Karena fungsi mode WISP ini untuk menangkap dan menyebarkan sinyal. Oke, langsung saja kita pilih yang mode WISP. Dan di sini kita tidak perlu nyeting-nyeting lagi ya, karena di sini tidak ada yang perlu kita setting lagi. Langsung saja kita klik scan di primary router wireless type. Oke, langsung saja kita klik scan. Nah, bisa dilihat untuk WiFi yang akan kita tembak atau ingin kita tembak sudah terbaca semua ya. Tinggal kita pilih aja dan tinggal kita klik. Tapi kalau WiFi itu milik tetangga, jangan lupa untuk meminta izin terlebih dahulu supaya nggak ada masalah di kemudian harinya. Oke, langsung saja kita pilih. Dan di sini saya pilih yang bakul voucher WiFi ID. Dan setelah kita klik yang WiFi ID, di situ terbaca 2 SSID dan 1 password. Untuk SSID yang pertama itu adalah SSID WiFi yang kita tembak ya, itu menggunakan WiFi ID. Dan untuk SSID yang kedua itu adalah SSID dari router Totolink ini. Untuk passwordnya juga password Totolink ini ya. Kenapa passwordnya cuma 1? Karena kalau WiFi ID itu kita harus memasukkan password melalui login pay. Dan jika kita nembak WiFi-nya itu selain WiFi ID, pasti di situ terdapat 2 SSID dan 2 password. Nah, bisa dilihat di situ terbaca 2 SSID dan 2 password. Password yang pertama itu adalah password WiFi yang kita tembak. Dan untuk password yang kedua itu adalah password dari router Totolink yang kita pakai. Oke, kita lanjutkan untuk nembak yang WiFi ID ya. Karena saya adanya WiFi itu WiFi ID, yang lain punya tetangga dan saya nggak tahu passwordnya. Untuk SSID yang kedua ini kita ganti, karena untuk SSID yang kedua ini adalah nama router Totolink yang kita pakai. Nah, kita ganti seperti ini aja, dan untuk passwordnya kita urutkan 1 sampai 0. Oke, seperti ini, tinggal klik apply. Kita tunggu sebentar sampai routernya selesai reboot. Oke, untuk HP-nya ini sudah nggak terkoneksi ke router ya. Jadi kita harus konekkan kembali ke routernya. Kita lihat. Nah, untuk routernya sudah terbaca, namanya Setia, tinggal kita klik connect. Kita masukkan passwordnya terlebih dahulu 1 sampai 0. Oke, di sini kita tunggu sampai kita diarahkan ke login pack-nya WiFi ID. Nah, kita sudah berada di login pack-nya WiFi ID ya. Dan ini kita harus memasukkan password WiFi ID-nya terlebih dahulu, supaya router Totolink ini bisa mendapatkan sinyal WiFi dan menyebarkannya lagi. Kalau kita nggak memasukkan password WiFi ID-nya, routernya nggak bakal bisa mendapatkan sinyal WiFi dan menyebarkannya lagi. Nah, bisa dilihat sudah bisa tersambung ya. Jadi untuk router Totolink ini sudah mendapatkan sinyal dan bisa memancarkannya lagi. Oke, sekarang kita tes speed dulu kecepatan WiFi-nya ya. Untuk uploadnya mendapatkan berapa dan downloadnya mendapatkan berapa. Untuk downloadnya mendapatkan sekitar berapa ya? Ini mendapatkan 15 Mbps. Dan untuk uploadnya dia mendapatkan 7,5 Mbps. Jadi ini sudah mantap banget. Karena untuk WiFi yang saya pakai itu cuma 20 Mbps. Jadi mendapatkan 15 banding 7,5 itu sudah lumayan bagus. Oke, sekarang kita coba buat buka YouTube ya. Apakah sudah lancar apa belum.
Nah, ini sudah lancar ya. Tinggal kita coba tes buat memutar YouTube-nya. Tapi untuk memutar YouTube-nya nggak pakai HP yang ini ya. Kita pakai HP yang satunya. Oke, kita coba buat nonton YouTube, tapi di sini kita gunakan HP yang lain. Apakah HP ini bisa terkonek ke router Toutolink ini? Kita buktikan aja. Harusnya langsung bisa terkonek ya, karena tadi kita sudah memasukkan home pack WiFi ID-nya. Nah, ini WiFi-nya, tinggal kita klik connect, lalu kita masukkan passwordnya. Harusnya ini bisa langsung terhubung ya, tidak perlu memasukkan home pack WiFi ID-nya lagi. Nah, sudah bisa tersambung dan ini siap kita gunakan buat nonton YouTube. Oke, langsung saja kita buka YouTube. Untuk lampu indikator pada router yang menyala cuma 2 buah indikator ya, WiFi sama CPU. Nah, untuk YouTube-nya sudah terbuka, kemudian tinggal kita coba buat nonton. Dan di sini kita coba buat nonton YouTube milik saya supaya nggak kena copyright. Karena ini video milik saya sendiri. Menyala, dan kalau kita tambah untuk nyalanya semakin terang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, di video kali ini kita akan membuat joltif menggunakan transistor. Nah, bisa dilihat buat nonton YouTube ini lancar-lancar aja, nggak ada kendala. Dan untuk hasil gambarnya juga jernih. Jadi untuk penyetingan router ini berhasil. Dan ini mantap. Kemudian kita siapkan satu buah potensio, ukurannya sudah ini. Minimal kita pakai yang ukuran. Kemudian kita siapkan. Nah, untuk router ini bisa dibilang kecil-kecil cabai rawit ya. Walaupun kecil tapi untuk modenya sudah komplit. Ada mode router, mode extender, mode AP, dan mode USB yang sering kita pakai buat nembak WiFi. Jadi jika kalian lagi cari router buat nembak WiFi, router Toutolink ini sudah menjadi salah satu solusi buat nembak WiFi. Bentuknya kecil tapi kecil-kecil cabai rawit, dan harganya pun juga murah. Nah, itulah bagaimana cara nembak WiFi menggunakan router Toutolink N200RE. Piye menurutmu cah? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bermanfaat buat kita semua. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih telah menonton video ini.